Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahrul Febriandi, asal Gambir, Jakarta Pusat. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan jarak jauh yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan. Yang saya ikuti pelatihan komputer dasar akuntansi selama 5 hari dari mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021. Alhamdulillah, selama pelatihan yang saya ikuti saya mendapatkan banyak ilmu yang baru, karena ilmu ini baru saya dapatkan dari pelatihan ini. Ini bagi saya sangat berguna sekali, sangat bermanfaat sekali, sehingga saya bisa mengetahui bagaimana proses akuntansi itu, pelaporan akuntansi itu. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Misyama yang telah membagikan ilmunya, men-sharing ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan umumnya bagi teman-teman yang lain. Di sini saya membuat sebuah video untuk menyelesaikan proyek akhir dari pelatihan jarak jauh akuntansi ini yang diberikan oleh tutor kami Misyama. Di sini proyek akhir ini kami diberikan tugas untuk membuat laporan laba rugi, perubahan modal dan neraca per 31 Desember 2020. Kami sudah disajikan data sebagai berikut. Yang pertama, namun sebelumnya saya ingin sharing sedikit tentang akuntansi ini. Dari apa yang saya dapatkan selama pelatihan ini, alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru, ilmu yang bermanfaat. Bahwasanya ketika kita membuat sebuah laporan akuntansi itu merupakan sebuah proses pencatatan, pengklasifikasian, terus pelaporan, sehingga nantinya digunakan untuk sebuah keputusan. Itu yang saya dapatkan dari pelatihan ini. Nah, jadi prosesnya ketika kita mendapatkan soal akuntansi, maka proses yang pertama itu kita harus membuat jurnal umum, kemudian membuat buku besar, kemudian jika di soalnya ada soal untuk penyesuaian, maka kita buat AJP, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian setelah itu kita buat neraca saldo. Setelah neraca saldo dilanjutkan dengan laporan laba rugi, laporan keuangannya, dan kemudian perubahan modal, dan terakhir neraca. Nah, alhamdulillah dengan kebaikan hati tutor kami, tidak memberatkan kami, yang bagi saya yang masih awal ini karena belum tahu apa-apa, tidak memberatkan proyek akhirnya itu, hanya membuat laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Baik, di sini kita mulai saja. Di sini sudah disajikan akun-akun untuk membuat laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Yang pertama ada akun kas sebesar 1.218.000. Jadi kas ini merupakan uang yang ada gitu, uang ada yang ada di jasa pembersih rumah Hanum ini. Kemudian perlengkapan sebesar 475.000. Nah, perlengkapan ini merupakan sesuatu yang habis pakai. Contohnya kayak oli. Terus misalkan kalau dalam kesekretariat itu ada staples, ya itu staples, pokoknya yang sesuatu yang habis pakai itu dimasukkan ke akunnya, ke perlengkapan. Berbeda dengan peralatan itu sesuatu alat yang tidak habis pakai, jangka panjang gitu. Di sini totalnya Rp27.600.000. Adapun akumulasi penyusutan yaitu Rp2.410.000, utang usaha Rp1.365.000. Nah, modal si Hanum nih membuat jasa pembersih rumah Hanum ini modalnya sebesar Rp17.112.000. Kemudian Five Hanum, jadi Five Hanum itu si Hanum memakai dari uang kas untuk keperluan pribadinya, yaitu sebesar Rp1.250.000. Pendapatan jasa ini income yang didapat dari jasa pembersih rumah Hanum ini sebesar Rp24.915.000. Nah, adapun beban-beban nih, biaya-biaya yang telah dikeluarkan dari jasa pembersih rumah Hanum ini, ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain.
beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusunan peralatan, sampai gaji pun ada utangnya, masih ada utangnya gaji. Kita tulis di sini. Nah, kita langsung saja ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini isinya hanya pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Nah, pendapatannya berapa nih di jasa pembersih rumah Hanum? Kita lihat di soal bahwasanya pendapatan jasanya sebesar Rp24.915.000. Maka kita tulis di sini di pendapatan Rp24.915.000. Nah, ada lagi nggak nih pendapatannya? Misalnya nggak ada lagi, berarti ya udah satu aja. Nah, kemudian dikurangi dengan beban-beban. Apa aja beban-bebannya? Kita lihat di soal. Beban, ada beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban lain-lain, beban perlengkapan, beban asuransi, beban penyusutan. Nah, kita salin aja ke laporan laba rugi ini beban-bebannya, sehingga total bebannya itu 15.344.000. Nah, kita kurangi nih pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang telah ditulis tadi. Jadi total laba bersihnya ada Rp9.571.000. Nah, laporan laba rugi ini untuk apa sih? Laporan laba rugi ini kita biar tahu nih selama setahun itu kita mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan. Nah, di jasa pembersih rumah Hanum ini dia alhamdulillah mendapatkan keuntungan sebesar Rp9.571.000. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Isinya modal ditambah tambah laba bersih. Nah, modalnya berapa nih? Nah, modalnya kita di soal udah ada modalnya Rp17.112.000. Kita pindahkan ke sini. Kemudian laba bersihnya berapa? Nah, tadi kan sudah dihitung laba bersihnya sebesar Rp9.571.000. Kebetulan di sini laba bersihnya untung, alhamdulillah. Nah, jadi tinggal ditotalkan aja nih modal dengan laba bersih, sehingga totalnya ada Rp26.683.000. Kemudian frame dikurangi frame kebutuhan si Hanum tadi, kebutuhan pribadinya dikurangi, sehingga total modal akhirnya Rp25.433.000. Jadi modal si jasa pembersih rumah Hanum ini sekarang punya modalnya jadi Rp25.433.000 gitu, karena tadi ada penambahan dari laba bersih. Nah, itu biar kita tahu nih modalnya sekarang di akhir tahun itu modalnya berkurang apa bertambah. Nah, di jasa pembersih Hanum ini modalnya bertambah, alhamdulillah. Nah, kemudian yang terakhir laporan neraca. Laporan neraca ini isinya ada dua, ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva ini isinya harta yang dimiliki oleh jasa pembersih rumah Hanum ini, sedangkan pasiva isinya utang dan modal gitu. Karena kan ini sudah ada datanya semua, tinggal kita pindahkan aja di sini mana yang termasuk harta dan mana yang termasuk utang dan modal. Tinggal dipindahkan, kasnya sekian, perlengkapan sekian, peralatan sekian, dan dikurangi akumulasi penyusutan, sehingga totalnya Rp26.883.000. Kemudian pasifanya berapa nih? Pasifanya ada utang usaha. Nah, ini udah ada kan data-datanya di soal, tinggal dipindahkan saja. Pokoknya pasifa tuh isinya utang dan modal, sedangkan aktiva tuh isinya harta. Tuh, modalnya berapa? 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena tadi udah ada perubahan modal. Yang tadinya 17 juta terus mendapatkan keuntungan 9 juta. Nah, dikurangi frame kebutuhan pribadi, sehingga total modalnya sekarang jadi segini nih, bukan 17 juta lagi. Maka ditulis di sini modal. Nah, sehingga total aktiva dan pasiva ini balance itu. Alhamdulillah, itu yang dapat saya jabarkan, saya terangkan dari ilmu yang telah saya dapatkan selama pelatihan jarak jauh. Alhamdulillah, ini sangat bermanfaat bagi saya. Mudah-mudahan saya tidak berhenti di sini,
Mudah-mudahan saya dapat mengikuti pelatihan-pelatihan lebih dalam lagi sehingga ilmunya pun lebih bertambah lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Yama yang telah memaparkan, memberikan ilmunya, sharing kepada kami. Mudah-mudahan kebaikannya dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pusat pelatihan kerja daerah Jakarta Selatan yang telah memfasilitasi, yang telah menyelenggarakan pelatihan ini. Mudah-mudahan pelatihan-pelatihan yang lainnya terus dilaksanakan sehingga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi saya khususnya, mudah-mudahan ilmu ini menjadi modal saya untuk meningkatkan skill saya, untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak lagi bagi saya, dan mudah-mudahan saya bisa membantu mengembangkan perekonomian keluarga. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.